Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kesehatan menjadi suatu anugerah yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara dilakukan untuk menjaga kesehatan tersebut, mulai dari makan teratur serta bergizi, tidur teratur, berolahraga dan lain sebagainya. Tapi jikalau waktu datang yang namanya penyakit, ternyata kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Karena sakit merupakan bagian dari sunatullah bagi semua manusia. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu mewasi kepada kita melalui sabdanya, "Wasihhat qabla saqami." Al-hadis, yang artinya, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jika kita lihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita ketika sehat, mereka menyia-nyiakan waktu pada sesuatu yang tidak penting atau pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melalaikan diri mereka kepada Allah, seperti nongkrong yang tidak jelas, ala dan lain sebagainya, dari hal-hal yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan bagian dari sifat orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan godaan setan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentu kita sedang hidup di dunia ini ingin menggunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang baik berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun baik kepada sesama manusia. Untuk itulah kita perlu menjaga kesehatan kita, terutama pada masa seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjaga kesehatan kita harus menjaga kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Untuk menjaga kesehatan jasmani, di antara hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal tapi juga yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Al-ayah. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, memperbanyak olahraga. Karena dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih segar dan kuat serta mampu meningkatkan sistem imun dalam diri kita. Karena hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif." Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Dan yang ketiga, hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani kita, yaitu menjaga kebersihan. Karena pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menjaga kesehatan jasmani, kita juga dituntut untuk menjaga kesehatan rohani. Dalam menjaga kesehatan rohani ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan yang kedua, memperoleh kesehatan rohani, maka kita hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, yang artinya memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi senang maupun susah, baik siang maupun malam. Karena zikir itu tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun kita bisa berzikir dan senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita senantiasa berzikir dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kesehatan rohani, maka hendaknya kita harus senantiasa berprasangka baik atau husnudzon, yang mana husnudzon merupakan sebuah sikap yang diwujudkan
jiwa yang baik dan senantiasa selalu dapat berpikir positif, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Karena husnudzan benar-benar ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Atau makna hadis. Yang artinya, takutlah atau jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu merupakan paling dustanya perkataan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menjalani segala hal atau segala sesuatu yang kita hadapi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita, keluarga, teman, tetangga dan masyarakat kita, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Amin amin ya rabbal alamin.